Pastikan. Saya kebetulan dikasih sama orang tua Andi Andriana. Usia Bapak? Usia saya 50. Kasih kesejahteraan atau kasih ekbang di desa. Ketua Gapoktan, ketua kelompok. Di desa itu LPM, terus BPD. BPD ada. Itu kan termasuk lembaga juga ya. BPD, terus Karang Taruna, terus Gapoktan, Gabungan Merah Minyak Kopdes, terus Bumdes. Gapoktan itu membawahi 6 kelompok tani. Jadi Gapoktan itu kan gabungan kelompok tani. Di bawahnya itu ada 6 kelompok tani. Buat di desa Sukamulya itu termasuk kelompok tani wanita. Jadi itu udah tercatat di Dinas Pertanian, udah diakui legalitasnya yang 6 kelompok itu sama Gapoktan. Kepemilikannya itu ada yang hak milik, yang ada sewa, Ada yang pribadi, ada yang sewa, ada yang HGU nggak Pak? Jadi hak guna usaha. Ya. Oh, sementara nggak ada. Ada juga tanah desa yang disewa sama tanah desa petani. Di sini tuh rata-rata tuh di kisaran 50 bata sampai 1 hektar. Per orang tuh sekitar 50 bataan lah di rata-ratain. Kalau lahan pertanian kan ada dua macam ya, yang tak ada hujan sama yang irigasi teknis. Kalau yang irigasi teknis itu ada hampir 80 hektar. Itu tuh di air bisa 3 kali tanam dalam 1 tahun. Jadi 3 tahap, 3 siklus lah. Kalau itu sistem pengairannya pakai irigasi teknis. Jadi dari sumber air, ada sumber air, 2 sumber air, Cilengkrang dengan 1 lagi Cimancang. Kalau yang tanah tak ada hujan itu bisa ditanam paling 1 kali tanam. Itu mengandalkan irigasi, mengandalkan musim hujan. Kalau kemarau itu nggak bisa ditanam. Di sini irigasi teknis, cuman permasalahannya kalau musim halodo atau kemarau. Kalau kemaraunya mulai rada-rada panjang, biasanya irigasinya dibagi 3 desa. Dibagi 3 desa. Sukamukti, Pajambon, sama Ganasoli. Itu namanya tata gilir air. Jadi per 3 hari, Sukamukti 3 hari, Pajambon 2 hari, Ganasoli 3 hari. Dalam 1 minggu itu kembali siklus balik lagi gitu. Kalau di sini sementara kelompok itu punya traktor, kultivator, terus alat-alat semprot, ada hand sprayer, ada, terus mesin pompa. Di Sukamulya itu jalan tuh udah semua
permanen dirabat beton. Jadi sampai ke jalan-jalan gang kecil yang akses buat pertanian itu udah Baik. bagus, udah permanen. Tinggal berapa titik PR dari desa itu untuk membereskan semuanya biar semua permanen. Ya, di sini tuh rata-rata nggak terlalu banyak sih ya, kepemilikan lahan itu seimbang. Ya nggak kayak di daerah orang mah kan ada yang beberapa puluh hektar gitu ya. Di sini mah rata-rata antara 50 sampai 100 batang per orang. Rata-rata segitu, nggak jauh lah dari 50 batang. Yang paling banyak itu cuma berapa orang itu dikira cuma dua bau 2 hektar lah. Di sini alih fungsi belum terlalu signifikan ya, masih tetap ke bidang pertanian. Justru itulah kan sekarang kan malah tahun kemarin itu kan nggak ada kemarau, malah nggak ada tata gilir air ya, makanya karena justru berpengaruhnya ke hasil pertanian. Dengan sistem yang nggak menentu ini, jadi kadang petani itu memprediksi misalnya kalau jelas mah antara musim hujan kemarau kan buat tanam apa itu pasti gitu ya. Sekarang mah misalnya waktunya nanam ini ternyata curah hujan banyak, kadang-kadang panas terik, jadi ke tanaman itu cepat ada layu bakteri, gampang terkena hama gitu. Berkaitan dengan hasil pertanian, jadi berpengaruh ke hasil pertanian ya sedikit kurang memuaskan. Selalu ada pertemuan, intinya membuat seperti contoh ya buat penyaluran pupuk subsidi, terus penyaluran bantuan dari dinas terkait, dinas pertanian, buat supaya diterima dengan baik oleh petani. Kendala itu selalu ada ya, intinya mah waktu buat ngumpul, buat sharing itu kan terbatas ya, jadi mereka sibuk masing-masing ya. Itu sebenarnya buat mengumpulkan anggota kelompok itu ada kesulitan. Kebetulan di sini kan banyak tengkulak, banyak bandar sayur, jadi buat pemasaran nggak pernah kesulitan. Jadi itulah, cuman kan permasalahannya dari harga palingnya. MBG ada sedikit berpengaruh, kayak produk-produk tertentu kayak paksoy, kunci, terus sawi, dia berpengaruh ke harga dengan ya ada pengaruh lah berapa persen gitu. Jadi kalau MBG buka harga rada up gitu. Sulit. Dari presentasi jumlah pemuda itu makanya mengkhawatirkan ya kedepannya gimana tuh. Paling di angka 10% juga nggak ada. Makanya itu kuncinya kan itu. Sementara kan orang nggak bakalan hidup tanpa pertanian. Berharap mah ya ada ini bisa menggerakkan pertanian di yang mungkin yang lebih modern dengan sistem hidroponik atau greenhouse atau gimana, kan sementara di sini kan masih konvensional. Itu saya berharap nih anak muda itu terjun ke pertanian gitu aja. Kuncinya itu.